Kalau sampai mandi sendiri apa dimandikan? Yang mandikan siapa? Si. Dimandikan sama tim. Tak tanya lagi. Siapa yang mau saya tanya? Ayo sini, apa mas sini? Alhamdulillah setelah sekian lama, ODGJ Roy berhasil kami bujuk untuk dirawat. Dulu minta dilaporkan, sekarang minta kasus dihentikan. Roy Suryo beserta gerombolan ini tidak pernah konsisten dalam berbicara. Hari ini ngomong embos, besok ngomong watermark, besoknya lagi datang ke kuburan, dan sekarang ngomong skripsi. Udah nggak waras kalian ini. Congore kaya entut. Congore mambu telek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Dewa Panci lagi ya kan. Tadi udah Dewa Panci ya, berpasangan dengan Abah tapi kan. Nah, pada konten kali ini ya kan terkait Dewa Panci yang tiba-tiba didatangi oleh Pak Purnomo. Ini beneran loh ya, beneran ya. Dan Pak Purnomo nggak sendirian loh, bersama tim dokter ya, tim dokter rumah sakit jiwa. Naga-naganya ya kan, gara-garanya obat gangguan jiwa yang selama ini dikonsumsi oleh si Dewa Panci itu sudah habis teman-teman ya. Makanya si Dewa Panci ini makin kesini kok makin sinting saja ya kan. Aduh si ahli telematika abal-abal. Dan alhamdulillah kata tim dokter yang datang mengunjungi si Dewa Panci ya kan, akhirnya si Dewa Panci berhasil dibujuk untuk dirawat lagi katanya. Sementara itu teman-teman, terkait permintaan si Dewa Panci agar kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang menjerat dirinya itu agar dihentikan, langsung dilumat habis oleh jutaan netizen dari Sabang sampai Merauke. Rasain. Dulu nantang-nantang, sekarang nangis-nangis minta dihentikan. Emang benar-benar sedeng kau Panci. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau sampai mandi sendiri apa dimandikan? Yang mandikan siapa? Si. Dimandikan sama tim. Berarti ada tim yang berarti memandikan sendiri. Jadi kita tahu sendiri, oh ini sudah mandi apa belum, dia punya penyakit gatal apa enggak. Jadi di sini benar-benar kita rawat semuanya. Iya sih. Tak tanya lagi. Siapa yang mau saya tanya? Ayo sini, apa mas sini? Ada melakukan bangun awal. Oh, berarti ya ini itu. Alhamdulillah setelah sekian lama, ODGJ Roy berhasil kami bujuk untuk dirawat. Selanjutnya Roy akan kami serahkan kepada Pak Purnomo biar dirawat dengan baik sampai sembuh, biar tidak ganggu orang lagi di jalan. Ini beneran gak sih? Saya bener-bener gak tahu loh. Teman-teman jawab dong di kolom komentar. Ini gimana nih? Saya sih berharap ya si Dewa Panci ini benar-benar dirawat lagi oleh tim dokter gitu kan. Ya mungkin selama ini dia ngerasa dirinya waras gitu kan, karena minum obat. Nah ketika obatnya habis, nah dia nggak sadar bahwa dia sudah mulai sedeng lagi. Yang tahu adalah orang-orang di sekelilingnya. Udah Bu Dokter, bawa aja ya. Bawa aja, rawat aja itu. Suntik kalau perlu pakai suntikan kebo itu. Lanjut. Yang kedua, ijazah ini bukan hanya ijazah ansih, bukan hanya ijazah sendiri.
ijazah tidak mungkin jadi tanpa ada berkas yang ada di baliknya. Salah satu berkas yang, mohon izin, ya. Salah satu berkas yang sangat penting, yang selalu saya katakan berkali-kali, adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu, kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dulu minta dilaporkan, sekarang minta kasus dihentikan. Roy Suryo beserta gerombolan ini tidak pernah konsisten dalam berbicara. Hari ini ngomong embos, besok ngomong watermark, besoknya lagi datang ke kuburan, dan sekarang ngomong skripsi. Udah nggak waras kalian ini. Loh, bener bang. Emang nggak waras. Tadi di bagian depan sebelum videonya abang ini, coba tengok lagi, scroll lagi ke depan. Itu sudah ada tim dokter yang menjemput dia. Karena memang orang ini nggak waras sebetulnya. Dan selama ini dia kelihatan waras karena mengonsumsi obat gitu loh, ya kan, obat gangguan kejiwaan. Nah saat ini mungkin 1 tahun terakhir ini obatnya habis dan dia nggak mau mengonsumsi lagi, nggak ngomong sama dokternya. Akhirnya macam kayak gini, sedeng gitu. Aduh, lanjut. Enggak ada lagi damai-damai, enggak ada lagi RJ-RJ lagi, enggak. Harus dibuktikan dulu. Bagaimanapun ini udah bikin orang banyak kisruh, orang banyak bertengkar ya. Setahun lebih bikin gaduh di Indonesia ini. Jadi harus dibuktikan dulu tuh. Ya, bener nggak ada jasanya, asli nggak jasanya, palsu atau gimana. Ini kan diduga palsu dari setahun lebih. Dan sampai sekarang belum ada pembuktian. Sudah berapa institusi yang dibikin repot, berapa anggaran negara yang udah habis. Enak aja mau RJ lagi, nggak ada RJ lagi, harus dibuktikan. Kalau emang Roy Suryo CS salah, penjarain, ya syukur seumur hidup. Nah tapi kalau Jokowi juga yang salah, emang ijazahnya palsu, begitu sebaliknya. Kalau memang Jokowi yang salah, sama hukum juga seumur hidup. Nah betul ini bukan termul loh ya. Ini adalah orang yang selama ini nyinyirin Pak Jokowi, nyinyirin termul dan lain sebagainya. Tetapi saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan di bagian depan tadi. Nggak ada lagi RJ-RJ-an, nggak ada. Ya, kalau si Dewa Panci meminta agar kasus ini dihentikan, nggak ada. Ini harus dilanjutkan sampai ke pengadilan dan dibuktikan di depan hukum. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya nanti. Kalau perlu seperti yang diomongkan oleh Pak Jokowi dari SD sampai kuliah, ya toh, untuk membuktikan gitu loh bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli dan ke depan nggak ada lagi tuduhan-tuduhan semacam itu. Enak aja Panci nih, ya toh, minta berhenti. Lanjut. Walaupun ada narasi di mana kami menyatakan ini harus dihentikan demi hukum, bukan berarti kami menyerah. Sekali lagi, itu penting banget. Jangan salah quote. Jangan kemudian diplesetkan karena termul ya. Nah, termul itu kan saya paling suka itu ketika Pak JK mengucapkan beritahu apa bedanya. Nah, itu ya. Minta dihentikan sama ibarat kata menyerah itu sama aja. Terima kasih Pak JK, hormat kami. Kita jangan dilanjutkan. Itu apa? Itu Karena namanya sudah mereka sering melesetkan dikira takut. menyerah gitu. Kenapa nggak nambah RJ? Justru RJ itulah yang para termul itu tidak menginginkan kalian minta RJ, tidak menginginkan. Tetap lanjut gugatannya. Sehingga begitu nggak lanjut, yang dari sisi secara aman merasa ini tidak jadi ke persidangan, nggak perlu tunjukin ijazah. Mau nangis saja, Roy. Kami tetap mengejar ijazah 99,9% palsu ini. Sudah jelas. Cuman memang forumnya tidak pada saat forum ketika pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan di situ forumnya. Coba teman-teman. Roy, bego. Ini Roy ya, saya jelaskan nih dengan serius nih. Simak nih Roy dan pendukung-pendukungnya bego nih. Apa bedanya minta dihentikan sama dengan menyerah? Apa bedanya? Yang namanya orang menyerah itu sama dengan minta dihentikan, sama aja juga itu, Roy bego. Karena kalian ibaratkan tuh menyerah, makanya minta dihentikan. Ya kan? Makanya karena minta dihentikan itu ya karena menyerah. Itu bolak-baliknya. Jadi minta dihentikan kata kamu bukan menyerah. Itu sama aja, bego. Malu ya Roy. Kamu sudah panik ya? Takut ya sudah Roy? Panik, takut sudah ya Roy? Bego. Kok katanya kalau yang menyerah itu minta RJ. Kalau yang minta RJ itu dia minta maaf. Nah, kalau kamu memang tidak mau minta maaf tapi mau menyerah, tanpa melalui pertandingan, ya kan? Ya kan?
minta dihentikan sama dengan menyerah. Itu lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih apa namanya? Pecundang daripada minta RJ. Nah itu. Paham nggak, Roy? Terus kamu bilang, nih aku sampaikan dengan serius kayak gini. Terus kamu bilang di video itu tadi, walaupun kami minta dihentikan, kami tetap katanya untuk mengejar ijazah ini, ijazah yang palsu ini. Lah, disinilah kebegoan kamu, Roy. Disinilah nampak kebegoan kamu. Loh, kalau kamu ingin mengejar ijazah Bapak Jokowi itu, ngapain harus dikejar-kejar? Kan ijazah Bapak Jokowi itu sudah jelas. Kamu juga sudah tahu, publik juga sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu, dan sudah disampaikan di media-media televisi, di mana-mana. Kalau ijazah Bapak Jokowi itu sekarang sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi kalau kamu mau mengejar, kejar ke Polda Metro Jaya. Begitu loh, Roy yang bego. Kamu kejar ke Polda Metro Jaya, minta ijazah Bapak Jokowi itu untuk ditunjukkan. Kan keinginan kamu minta ditunjukkan, minta diserahkan kan kepada kamu. Nah, kalau memang pihak Polda Metro Jaya tidak mau menyerahkan karena atas dasar kuasa hukum Bapak Jokowi dan Bapak Jokowi tidak boleh diserahkan, tetap maju ke pengadilan. Ya kan? Ya, kamu yang kejar Poldanya. Polda sama nanti kejaksaan pengadilan, pihak kejaksaan nanti yang kamu kejar. Jadi Polda dan pihak pengadilan kamu kejar mereka untuk secepatnya disidangkan. Begitu, Roy yang bego. Kalau kamu mengejar Kapolda, ke Kapolda yang sekarang yang saat ini memegang ijazah Bapak Jokowi beserta dengan dokumen-dokumen lain sebagai alat bukti, kamu kejar yang Kapolda dan nanti kejar juga ke kejaksaan. Ya kan? Kejaksaan negeri itu. Kejar mereka berdua itu, Polda dan kejaksaan negeri itu untuk cepat disidangkan. Begitu. Jadi biar kamu juga meminta ibarat itu dikeluarkan ijazah itu nanti akan diperlihatkan. Kan itu harusnya. Jadi bukan mengejar kemana-mana. Ya sudah tahu ijazah Bapak Jokowi di Polda, kok mau ngejar kemana lagi? Bego. Aneh gitu. Makanya justru kamu kejar mereka itu, Polda dan pihak kejaksaan ini, untuk cepat disidangkan. Jadi nanti di persidangan itu nanti akan terbuka. Sidang ibaratkan itu apa? Sidang masalah pencemaran nama baik. Kenapa jadi dicemarkan nama baik? Karena menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Lah, kalau memang tidak terima dikatakan ijazahnya palsu, ayo ini ditunjukkan kan ijazah aslinya kan? Nah, jadi itu berkaitan. Jadi bukan sidang tuh untuk pencemaran nama baik, tapi itu berkaitan karena adanya pencemaran nama baik untuk ibaratkan tuh menghilangkan pencemaran nama baik, untuk mengusut ibaratkan tuh tidak terima dikatakan dengan pencemaran nama baik, makanya ijazah itu nanti diperlihatkan. Loh, ini ijazah saya ada. Loh, ini ijazah Bapak Jokowi ada. Terus kamu kenapa berani mengatakan palsu? Nah, terbuka semua di situ. Jadi Roy yang bego ya, dan pendukung-pendukungnya juga nih. Kalau mau mengejar ijazah Bapak Jokowi, kejar ke Polda sama pihak kejaksaan. Bukan mengejar mengejar ke stasiun TV, bego. Nah itu aja ya, penjelasan saya serius, dadah. Nah itu, ya kan? Kalau ingin mengejar ijazah Pak Jokowi, itu ke Polda saat ini, gitu. Karena memang ijazah Pak Jokowi itu disimpan sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya. Bukan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan atau meminta Pak Jokowi untuk menarik atau mencabut laporannya. Kan nggak pernah bisa dibuktikan dong. Nggak pernah ditunjukkan nanti ijazahnya. Seharusnya kalau kau itu memang ingin melihat ijazah Pak Jokowi, kau harusnya mendukung kasus ini dilanjutkan, kalau perlu dipercepat agar segera P21 dinyatakan sempurna, ya toh? Kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nanti bukan hanya kau, orang seluruh Indonesia akan melihat itu nanti. Saya yakin itu akan ditayangkan secara live ya. Dan kita akan melihat nanti apakah ijazah Jokowi itu ada ataukah tidak ada, asli ataukah palsu. Iya toh, enak aja kau dulu yang menantang-nantang, sekarang kau malah yang mencret-mencret. Lanjut.
bohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Hari ini kita buktikan, kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita, dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Nah, ini dia. Setelah sekian lama berkoar-koar, setelah sekian lama berteriak-teriak, demo kesana kemari menuntut keadilan, dan sekarang dia lelah. Dia sudah merasakan lelah dan sudah merasakan terpojok bahwa mereka mendekatin di persidangan, pasti dia merasa akan kalah. Jadi minta dihentikan kasus itu. Dia mengatakan membela rakyat yang mana yang kalian bela. Yang berteriak-teriak menyuarakan itu adalah orang yang iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi yang sukses jadi pemimpin Indonesia, jadi presiden Indonesia yang sukses. Jadi Bapak Jokowi sudah membangun IKN Bapak Jokowi, jadi kalian iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Maka dari itu kalian berteriak-teriak tidak tentu arah. Sekarang kalian merasakan ketakutan, kalian merasakan ingin dihentikan kasus itu karena kalian sudah mendekatin di persidangan, merasakan akan kalah. Maju terus Bapak Jokowi, jangan berhenti. Rakyat mendukungmu, rakyat yang punya akal sehat tetap mendukungmu. Meskipun hasilnya itu bagaimana, tetap lanjutkan perjuangan ini. Jangan berhenti Bapak Jokowi. Lanjutkan, rakyat selalu bersamamu, rakyat yang mendukungmu tetap solid. Salam Indonesia maju. Lanjutkan katanya mbak-mbak yang bening barusan, iya toh? Iya bang, kok bening-bening ya bang, termul itu bang. Nah itulah makanya. Kenapa saya lebih suka menjadi termul daripada anak abah? Di situ sebetulnya kuncinya. Kalau jadi anak abah, coba tengok itu. Hanya siapa itu? Mak Tarwiyah. Kemudian ada lagi Umi apa itu? Itulah pokoknya ya. Yang pokoknya yang udah peot-peot begitu, yang apa namanya itu udah pada bau bangke. Ada intinya saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang bening barusan ya. Iya lanjutkan ya. Biar kau itu tahu rasa Panji, biar kau nggak suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah. Di saat-saat terdesak pun kau masih membacot. Kau masih mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi dengan sangat keji. Ini harus sampai ke pengadilan agar kau itu kalau perlu dihukum 100 tahun seperti kata Tompel itu ya. Iya, lanjut. Tanya kayak kentut mulutnya ya. Saya mau tanya ke Anda, karena Anda tadi juga ngawur. Jangan kayak kentut. Jangan mulut Bu Eli, terlalu sopan, congor. Ya, dia selalu berkata-kata kasar pada setiap orang. Congor Bu Eli, congore kayak entut. Congore mambu telek. Mantap Bu Eli. Ya seperti itu. Ya, semua yang tadinya teman menjadi lawan. Sudah berapa orang yang tadinya teman gara-gara congore mambu telek. Nah, congore bau kentut.
Ya, jadi semuanya jadi lawan, serang terus Bu Eli. Sekarang semua orang baik tadinya teman, sekarang jadi lawan, menyerang itu congore Roy Suryo yang nggak bisa dididik itu. Orangnya lulusan UGM, tapi lulusan yang gagal karena nggak bisa ya menjaga congornya itu. Mantap Bu Eli, teruskan Bu Eli, serang terus Bu Eli, kita dukung Bu Eli. Dan kamu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kau kayak orang tidak sehat. Dan kamu bukan siapa-siapa. Ya. Udah, kamu bukan. Mending Bu Eli bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Mending Bu Eli bukan siapa-siapa. Daripada congormu, daripada lu Roy, lu mantan napi, menteri mantan napi. Betapa memalukan. Mending bukan siapa-siapa daripada kamu mantan napi. Apa tidak memalukan dan menjijikkan? Mending Bu Eli lah bukan mantan napi, sedangkan kamu mantan napi, bawa hartanya negara, belum dikembalikan tuh pancinya dan kameranya. Mending Bu Eli bukan siapa-siapa, daripada congormu bau entut dan juga kamu mantan napi, sangat menjijikkan, sangat memalukan. Sudah berkali-kali terekam oleh jejak digital di mana kamu juga tidur. Seorang menteri, mantan napi yang nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, sangat memalukan dan menjijikkan. Mending Bu Eli lah. Harga diri Bu Eli jauh lebih tinggi daripada elu, mantan narapidana, nggak punya malu, muka tembok. Kasihan deh lu, ya. Memang bukan siapa-siapa daripada elu, nggak nyadar lu kalau kamu tuh mantan napi. Nggak sadar lu kalau kamu nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kasihan, ya, gendengnya luar biasa. Sampai nggak sadar kalau dia tuh mantan napi. Sok terhormat, sombongnya luar biasa, sok terhormat, nggak nyadar kalau dia itu mantan napi, mantan koruptor. Mending Bu Eli lah, ya, mending Bu Eli harga dirinya jauh lebih tinggi daripada muka lu. Salam waras guys. Saya nggak makan uangmu, ya. Masih utuh itu. Kere, uang sudah dibuang kok dipungut lagi. Dan gendeng tenan, sudah kelihatan gendengnya guys, ya, sudah kelihatan gendengnya. Dan ternyata Roy Suryo ku kere, ya, kere. Padahal punya Mercy segitu banyak loh. Hanya uang yang dibuang kok yo dipungut lagi, apa gak gendeng iki guys? Koplak. Lo kayak gini loh, kok masih ada yang percaya karo congore. Sedangkan teman-temannya yang tadinya teman sekarang menjadi lawan sudah menjauh. Ya, ada gejala seperti ini. Itu loh, sudah lihat betapa dia membuka aibnya sendiri. Kalau dia menerima uang ternyata guys, ini hanya sebagian kecil. Nanti sebentar lagi ya, dia akan membuka siapa bohir selama ini. Jangan kere tenan, kere telek jangan kere. Masa uang sudah dibuang kok dipungut lagi? Iki lek gak wong stres wong gendeng iku gak mungkin. Lek wong waras guys, setelah uang dibuang, ya sorry lah kita untuk ngambil lagi. Seperti kita menelan ludah kita sendiri. Jangan kere. Salam waras guys. Aku katakan tidak. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang saya katakan. Ya itulah Pak, kalau kita menghadapi wong sing gak waras, wong sing edan, wong sing sinting, semua dikatakan bohong kalau berseberangan dengan congore Roy Suryo. Nah, jadi kalau kita ngladeni wong edan iki Pak, melu gendeng Pak, melu edan, ya. Jadi dieman-eman lah kalau orang Jawa bilang, dieman energi kita, dieman ya. Kewarasan kita hanya untuk meladeni wong edan. Orang semua temen-temennya aja sudah mulai mundur, soalnya ngerti lek dek wong edan, wong stres.
Dimana congornya itu katanya Bu Eli bau kentut. Jadi percuma ngladeni uang gak waras. Semakin hari Roy Suryo itu semakin kepanasan guys. Semakin gak kontrol. Mulutnya semakin edan. Wis kadung nyemplung. Jadi sing waras-waras itu yo Pak, ya dieman lah. Dieman-eman. Supaya kita nggak ikut-ikutan edan dan gendeng. Mulut kita masih berharga Pak daripada congornya dia. Mulut kita masih menghargai sesama, ya, masih menghargai orang. Kalau dia congornya dia nggak bisa menghargai orang lain Pak. Wong menghargai dirinya sendiri aja nggak bisa, congornya dia Pak. Jadi percuma Pak. Walaupun kita pinter Pak, cum laude, pinter nyundul langit, pinter paling top, tingkat dewa, di hadapannya orang edan Pak, kita tetap kalah. Jadi sing waras ngalah. Biarkan dia berkicau mania. Biarkan dia berkicau mania Pak. Semakin lama semakin edan Pak. Jadi lebih baik kita diam. Seperti Pak Jokowi loh Pak, diam. Biarpun congore Roy Suryo itu berkicau-kicau seperti itu, Pak Jokowi diam. Karena Pak Jokowi tahu, gak usah ngladeni wong edan, wong seding. Percuma, walaupun setingkat dewa ya dihadapkan pada Roy, ya dewanya itu ya dikatakan pembohong guys. Wong edan no. Ya mau-maunya ngundang wong edan. Salam waras guys. Panjang kali mamak-mamak barusan ya. Ada 4 video ya yang saya sajikan secara berurutan biar teman-teman puas gitu kan. Ini adalah mamak-mamak Jawa yang kalau sudah ngelumat si Dewa Panci, mulutnya lebih pedas daripada mulut netizen ya kan. Iyalah, mulut netizen itu lebih pedas daripada sambal satu cobek lah gitu kan. Iya. Nah, saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan ya, mama-mama terhadap si Dewa Panci ya. Pokoknya ya kentut lah gitu. Aduh ya. Gimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.